Luar biasa ini, mudah-mudahan dari lapisan segini kita bisa menemukan budaya-budaya manusia masa lalu, ya paling tidak berumur Pleistocene atas atau sekitar 125.000 sampai ya 70.000 begitulah. Nah ini yang tantangan bagi kita semua. Ya, untungnya kita sudah mendapatkan lapisan yang selama ini kita cari. Hari ini kita mengadakan pertemuan sebagai persiapan sebelum kita melaksanakan ekskavasi atau penelitian yang akan kita laksanakan di Sungai Oyo. Mohon nanti Bu Indah bisa menerangkan sekiranya titik mana yang akan kita ekskavasi selanjutnya. Nah ini ada titik-titik yang signifikan, maksudnya pada bagian timur atau hulu dari Sungai Oyo itu nampak bahwa banyak sekali bahan baku utama itu ada di titik 20. Nah kemudian di daerah ini yang di GNK 16 itu nampak sekali tidak hanya bahan baku dan juga artefak, tapi stratigrafi dari Kali Oyo itu lengkap. Jadi ada beberapa titik-titik yang saling terkait dan yang pada GNK 16 itu seluruh stratigrafi nampak. Sehingga ini nanti akan direncanakan untuk diekskavasi lebih lanjut dengan model teknik ekskavasinya adalah trench. Baik teman-teman sekalian, kita pagi ini memulai kegiatan kita. Kita akan berangkat dari kantor BPCB DIY menuju ke lokasi. Sebelum kita berkegiatan, kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari dimulai. Lancar. BPCB. Penelitian di daerah aliran Sungai Oyo itu dari tahun 60-an kemudian sampai dekade 70-an itu dilakukan oleh orang-orang Belanda. Ya. Nah mereka belum menemukan, ya orang asing itu belum menemukan bukti. Kemudian di tahun 80-an sampai 90-an dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Nah ditemukan beberapa temuan artefak alat batu di sekitar daerah aliran Kali Oyo ini bagian tengah gitu. Pada kala Pleistocene itu di Jawa terutama itu yang sangat terkenal adalah di Gunung Sewu yang dikenal dengan Pacitanian. Sementara di daerah yang lebih ke utara itu adalah Sangiran manusianya. Kemudian ke bagian daerah utara itu adalah Pati Ayam, daerah Kudus. Itu sebagian besar adalah fosil-fosil stegodon segala macam. Berdasarkan penelitian kita pada tahun 2016 yang menyusuri Sungai
Kali Oyo ini dari hilir sampai ke hulu, yaitu dari Pelayan sampai ke Semin, itu nampak sekali semakin ke arah timur banyak sekali baik itu bahan baku maupun artefaknya. Bagian hulu dari Sungai Oyo ini nampak sekali sangat potensial. Itu menunjukkan bahwa merupakan pusat okupasi. Nah, kita sudah menentukan di daerah Watu Sigar gitu ya. Ini harus kita gali daerah ini. Kita harus melakukan ekskavasi untuk menentukan artefak-artefak yang kita temukan di permukaan itu berada pada lapisan mana. Kita harus menemukan betul-betul alat yang in situ. Nah, istilah in situ adalah istilahnya bahwa batuan atau artefaknya itu ditemukan pada lapisan di mana dia dulu terendapkan. Nah itu kemudian yang 2 meter bisa nggak Sampai masuk kemana? gitu loh. Oke, siap. 2 meternya itu loh. Dan nanti bisa kita geser lagi gitu. Cukup tebal itu gesernya ya. Bisa 1 meteran itu. Yang penting kita nanti ngejar yang bawah. Meter kali 2 meter. Kita tarik dari atas itu Mbak. Di bawah ya, Ya. berarti tebingnya yang Kita 90 derajat. Kita cari titik. Waktu itu Van Koningswald itu melakukan penelitian di daerah Sangiran, menduga bahwa bahan baku ini ada di bagian pegunungan atau daerah yang lebih tinggi lahannya itu adalah di daerah-daerah pegunungan selatan. Nah, beliau akhirnya menemukan di Kali Baksoko di Pacitan. Sementara sungai itu nyambung dengan yang Kali Oyo. Jadi Kali Oyo dan Baksoko itu merupakan tinggalan budaya yang terkenal dengan budaya Pacitanian. Pacitanian yang dikenal di sini adalah tinggalan kapak perimbas, kapak penetak, jadi teknologi kapak. Ke atas lagi, ke atas lagi. Ya, kita perhatikan dia 20 enggak? Ah, rapi. Ini sarung dia ini. Bapak Ibu, jadi sampai sore ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Kita sudah membuat kotak grid 2x2 dan tadi sudah kita mulai menggali sampai speed ke 15 ya. Terus stratigrafinya kayaknya satu aja ya? Apa dua? Enggak, itu ada Ada tuh ada pembatas sisipannya itu itu, ya? tapi Ada itu semua lensanya itu ya? ya lensanya itu. Jadi 3 ya? Makanya tadi kalau perlu besok ada paku kan, benangnya kita masukkan ke dalam tanah, ke tanah itu, ke permukaan tanah, jadi lebih akurat gitu. Besok kita lanjutkan kembali di lokasi yang sama. Terima kasih, selamat sore. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa mulai. Jika kita ingin melihat paleomorfologi ketika Sungai Oyo ini dihuni gitu ya, ada binatang dan manusianya, kita bisa melihat di sebelah kanan kita ini ada lembah sungai, ada tebing sungai gitu. Kemudian ada sedikit kemiringan lahan gitu ya, ada. Nah, kemudian juga ada aliran air, ya, ada aliran air tawar ini. Kemudian juga kita lihat
ada endapan-endapan sungai. Nah, justru di endapan-endapan sungai inilah mereka bisa berokupasi, hidup, tinggal, kemudian membuat alat-alat batu gitu. Buang. Dari gelombang Artus Pakai mengarah ke arah kiri, berarti dia begini. Menarik. Ini ditemukan pada 19 sekitar 184 cm dari permukaan tertinggi. Jadi ini merupakan bahan baku utama yang masih in situ istilahnya. Jadi masih terpendam di tanah. Nah, ini yang merupakan contoh otentik dan tidak bisa dibantah lagi. Dan ini ada beberapa yang sudah diambil sebagian. Jadi istilahnya sumber bahan baku yang dicari mereka untuk membuat alat. Jadi kalau ini sudah bahan baku yang sudah diambilin semua. Jadi kayak batu inti gitu. Jadi umpamanya ini cara buatnya nanti kan gini. Ini bahan ini sebetulnya, tapi enggak ding, jelek juga. Harus lebih keras daripada yang dipukul. Kalau ini mangkas gini, nah ini malah justru lecetnya di sini. Maka seperti ini. Beda. Pangkasan alami dengan pangkasan yang kita kerjakan. Wah, itu dibuang aja. Ini 19 seperti ini, 18. Udah, bener. Bukan sebenarnya. Bukan. Ini. 16 cm. 16 35. Ini jenis perimbas, mungkin batuannya bukan basal ya, kita lihat ini lempung silikaan nih. Jadi pemangkasan untuk pengetajaman ini bekas pakai ya. Kemungkinan ini bisa digunakan untuk satu untuk memotong tulang ya, motong tulang ini. Atau juga dia bisa digunakan untuk menebang kayu. Yang jelas ini adalah digunakan untuk benda-benda yang keras. Ini gelombangnya besar. Ini betul-betul alat batu manusia purba yang kita temukan pada lapisan konglomerat ini dan in situ. Ya, bentuk-bentuk sudutnya masih tampak jelas. Dia belum mengalami
rounded atau belum mengalami transportasi yang terjauh sehingga dia belum mengalami pembudaran. Dia kita bisa menginterpretasikan sementara bahwa manusia pendukung yang membuat alat ini hidupnya dulu berada di sekitar sungai pada saat lapisan konglomerat ini terbentuk atau terendapkan atau tersedimentasikan. Kali Oyo ini menjadi sangat menarik dan perlu ditindaklanjuti untuk penelitian-penelitian yang lebih tajam itu karena sama sekali tidak ada temuan fosil yang in situ. Meskipun ada temuan, tapi belum dipastikan apakah itu ada konteksnya. Nah ini perlu ditindaklanjuti karena kenapa sebegitu banyaknya ditemukan alat-alat batu, baik itu bahan baku maupun artefaknya. Sementara tinggalan organik dalam hal ini adalah fosil-fosil baik itu manusia maupun fauna sama sekali tidak ditemukan. Man, ada tatal nih. Tapi tatal ini, tatal, sisa pemangkasan. Bidang coklat. Ini sudah hari terakhir untuk melakukan ekskavasi dengan metode lubang uji untuk mengetahui kuantitas dari temuan-temuan artefak yang kemungkinan ada di suatu teras Kali Oyo. Di lapisan 1, 2, 3, 4 itu merupakan endapan baru karena kita menemukan benda-benda kekinian, ya, endapan resen. Nah, yang terpenting sekarang adalah endapan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di mana manusia tinggal ketika sudah berubah arus dari yang kuat ke agak lemah di lapisan 9 dan kita menemukan artefak-artefak batu bukti dari kehidupan manusia purba di Kali Oyo. Kapan itu berlangsung? Nah, sekarang kita harus mengambil sampel untuk dating. RDS 2022. Hebat. Nah, gitu. TP Kedepannya kita akan melakukan pelestarian melalui upaya pelindungan situs, ya, situs dari masa prasejarah. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah melakukan pendokumentasian sebagai data awal untuk melakukan penetapan. Nah, penetapan ini penting untuk dilakukan supaya situs ini lebih terlindungi ya, dari perusakan, juga dari faktor-faktor lain yang nantinya bisa merusak situs dan juga merusak kawasan yang ada di Kali Oyo ini. Kemudian selain itu juga sebenarnya yang paling penting dari warisan budaya itu yang harus kita lestarikan adalah nilai-nilainya. Jadi beberapa nilai yang patut kita tularkan kepada generasi muda itu seperti nilai mungkin sejarahnya, kemudian nilai pendidikannya, bahkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dikandung oleh warisan budaya itu
harus bisa kita ungkapkan dan kita sampaikan kepada generasi muda melalui berbagai upaya ya. Ya, peneliti itu seperti kami ini ya, menginginkan bahwa pesan-pesan budaya yang tersimpan di suatu lapisan itu tetap satu kita jaga. Kemudian apa? Nilai moralnya yang kita harus kembangkan gitu.